All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom KJCians, selamat datang di ibadah KJC Surabaya Online Service yang ke-22. Tak terasa sudah 5,5 bulan kita beribadah online service tapi kami percaya dimanapun Anda berada tetap sehat dan tetap semangat untuk mengenal Tuhan kita. Percayalah bahwa meskipun kita ada ibadah online service, kuasa Tuhan dan impartasi ibadah itu nyata dan tetap berkuasa. So, hari ini adalah 16 Agustus, di mana besok adalah 17 Agustus, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Seperti Pastor Hizkia yang minggu lalu katakan di dalam khotbahnya, kita sebagai pengikut Kristus harus memberi kontribusi pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Apa kontribusi yang sangat-sangat simpel yang bisa kita lakukan? Dengan kita berdoa dan menyatakan berkat bagi bangsa Indonesia. Saat ini KJCians, kalian bisa sharingkan link ibadah online service ini ke kerabat dekat, ke keluarga, ke teman-teman, atau ke semua orang pun bisa sharingkan ibadah link ini. Dan hari ini kita akan diberkati oleh home pastor kita yang luar biasa dan yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pastor Nancy Piri. Pastikan ikuti ibadah sampai akhir. Dan di acara yang spesial ini, kita juga akan diberkati oleh quick words dari KJC leader City Church, yaitu Ricky Permana Sugiarto. Sebelum kita melanjutkan, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul bersama Tuhan, kami mendapatkan kesempatan yang indah untuk kami tetap beribadah. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu yang sampai hari ini nyata dalam hidup kami. Kau tidak pernah berhenti untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran kami, agar kami tetap fokus dan tertuju pada Engkau. Dan biarlah ibadah online service ini tetap menjadi kekuatan bagi kami, menuntun langkah kami, dan kami terus akan mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom KJCian, apa kabar? Saya harap teman-teman sehat semua. Perkenalkan, saya Ricky Permana dari KJC City Church. Pada Quick Words kali ini, saya akan sharing ayat dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo
dengan segala hikmat yang kita tahu bahwa Salomo diberkati Tuhan hikmat yang luar biasa. Dan di akhir hidupnya dia menulis kitab Pengkhotbah yang diawali dari segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan. Hal pertama yang kita pelajari adalah bahwa segala sesuatu usaha manusia adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan di akhir ayat Pengkhotbah, Salomo menutup dengan Pengkhotbah 12 ayat 13 ini yang bunyinya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Apa yang saya dapatkan dari ayat ini sangat memberkati saya, di mana pertama yang kita pelajari adalah takutlah akan Allah. Takut di sini berasal dari kata yare dalam bahasa Ibrani, dan di sini kata takut dideskripsikan bukan terhadap sesuatu yang mengerikan, tetapi kita lebih diarahkan pada taat, hormat kepada suatu pribadi. Saya beri ilustrasinya, apabila kita menemui atau bertemu dengan Presiden Jokowi, apa yang saudara rasakan dengan saya? Pasti kita merasa hormat, karena kita sadar bahwa Presiden kita penguasa dari negara Indonesia, berkuasa atas segalanya di negara ini, ya kan? Sama sikap kita terhadap Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan kita. Tuhan sangat berkuasa dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap hormat. Dan di dalam setiap doa-doa kita seharusnya harus meluruskan kembali apa yang menjadi isi hati kita terhadap kehendak Tuhan, terhadap firman Tuhan. Bukan ingin memaksakan kehendak kita untuk dituruti oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi ini adalah definisi dari takut akan Allah. Dari kata yare, kita memiliki sikap hormat karena kita sadar akan kemahakuasaan Tuhan. Dan apa yang menjadi usaha manusia ini adalah sia-sia. Yang kedua, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Berpegang pada perintah-perintahnya artinya kita taat kepada firman Tuhan. Berpegang di sini berasal dari kata syamar dalam bahasa Ibrani. Syamar di sini artinya melakukan dengan setia. Jadi kita tidak hanya membaca, tidak hanya merenungkan, tetapi kita melakukan dengan setia firman Tuhan. Dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, baik keadaanmu baik atau keadaan kita buruk. Ya kan, ini sangat membuktikan iman kita. Iman kita bukan artinya hanya sekedar meminta, tetapi kita benar-benar percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun dan melakukan firman-Nya dengan setia. Apa yang menjadi firman Tuhan. Dan dari kedua poin ini, apa benang merahnya? Dan apa yang saya dapatkan adalah sesuatu yang sangat berharga sekali dari ayat ini, bahwa ketika kita takut akan Tuhan, itu dimulai dari kita mengenal Tuhan terlebih dahulu. Ya, takut akan Tuhan dimulai dari mengenal pribadi Yesus Kristus terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita mengenal Tuhan? Yakni dengan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Bagaimana kita respect, kita hormat terhadap suatu pribadi apabila kita tidak kenal terlebih dahulu. Oleh karena itu, kenali Tuhan terlebih dahulu. Apabila kita mengenal dengan sungguh-sungguh, kita mengenal pribadi Tuhan dari hari ke hari, maka kita memiliki sikap hati yang hormat terhadap Tuhan. Kita sadar betul dengan kemahakuasaan Tuhan. Saya sadar di sini dari setiap kita memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik yang sudah berkeluarga, mungkin kita takut dengan masalah finansial, takut dengan masa depan anak kita, atau mungkin yang masih kuliah, bagaimana dengan masa depan pendidikan kita? Mungkin di tengah situasi pandemi seperti ini yang tidak jelas, kita harus serba online. Akan sampai kapan masalah ini terus terjadi? Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu membingungkan hal tersebut. Kita tidak perlu takut terhadap masalah kehidupan kita. Kita harus takut akan Allah. Takut akan Allah, hormat kepada Tuhan, dan memusatkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Itu yang menjadi pesan dari ayat ini. Dan terutama adalah bagaimana kita takut akan Allah adalah dengan membaca firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan merenungkannya setiap hari.
Itu yang menjadi pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bisa Natalia, saya berdoa untuk Indonesia supaya aman, maju, dan sejahtera. Saya, Rubana Perniawan, saya berdoa untuk Indonesia sadar akan persatuan di tengah perbedaan. Saya Edi Harmoni, saya berdoa untuk Indonesia yang lebih tertib dan disiplin. Nama saya Audrey Layana Cahyadi, saya berdoa untuk Indonesia yang lebih cerdas dan tinggi dalam bertoleransi. Saya Andre, Saya Feli, kami berdoa Indonesia selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya Sia, saya berdoa untuk Indonesia sehat dan sejahtera. Halo, saya Tita, saya berdoa semoga Indonesia semakin jaya. Saya Elgi Mulyono, Dan saya Luluska Tinggi. kami berdoa untuk Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi ini. Dan Indonesia digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya Rifani Setiabudi, saya berdoa untuk Indonesia yang sehat dan sejahtera. Saya Priscilla Santi-Dayana, mendoakan Indonesia damai sejahtera selalu dan sehat selalu. Saya Melinda Hartono, saya berdoa untuk Indonesia yang hidup di dalam Tuhan. Saya Stephen Keterisa, saya berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia cepat pulih dari COVID-19. Saya Josephine Mantara, saya berdoa untuk Indonesia yang sehat, sejahtera, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Saya Joseph Mano Teja, saya berdoa untuk Indonesia yang lebih dipulihkan. Saya Devin Adriela, saya berdoa untuk Indonesia yang bebas korupsi. Saya Felicia Njing Gunawan, saya berdoa untuk Indonesia yang sehat dan bersih dari COVID-19. Saya Jennifer Avelina, saya berdoa untuk Indonesia yang semakin bersatu. Saya Eko Kuswanto, saya berdoa untuk Indonesia yang terbebas dari resesi. Merdeka! Saya Freddy Hartanto, saya berdoa untuk Indonesia yang sehat dan sejahtera. Saya Sigit Kiswantoro, saya berdoa untuk Indonesia agar segera terbebas dari virus COVID-19. Nama saya Stephen Setiawan, saya berdoa untuk Indonesia agar bisa lekas pulih dari pandemi ini, supaya kita bisa beribadah secara langsung, kita bisa berkomunitas secara langsung juga. Saya Giri, saya berdoa untuk Indonesia yang cerdas. Saya Agus, saya berdoa untuk Indonesia yang sejahtera. Saya Cynthia, saya berdoa untuk Indonesia yang lebih bersatu tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Saya Daud Sugiarto, saya mau say blessing buat Indonesia. Indonesia maju, Indonesia berlimpah, Indonesia menjadi pusat revival, Indonesia menjadi contoh dan berkat buat bangsa-bangsa lain. Merdeka! Saya Lovena Haryono, saya berdoa untuk Indonesia dalam pendidikan yang lebih maju. Saya Jessica Grace, saya berdoa untuk Indonesia yang bebas dari korupsi dan pelecehan seksual. Saya Tata, saya berdoa untuk Indonesia yang bebas dari perselisihan antar golongan, ras, suku, dan agama. Saya Samuel Septiawan, saya berdoa untuk Indonesia kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu limpah dalam bangsa ini. Kejishan, let's praise Him. Let's go. Come on. To the wire, and don't be afraid. Run into wide open spaces. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
transform. Preach and shake and shout of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake and shout of Jesus' name. Transform, preach and shake and shout of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake and shout of Jesus' name. Karena dalam kasih-Mu Tuhan ada kebenaran. Dan karena kebenaran itulah kami sudah merdeka. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu ya Allahku. We thank you Jesus. We thank you for your love. Waktu kan berlalu, namun kasih-Mu selalu baru. Dalamnya samudra, tingginya angkasa, tak terbandingkan dengan besarnya kasih-Mu. Sebab kasih-Nya sempurna. Kasih setia-Nya untuk selamanya. Ku kan memuji-Mu di setiap waktuku, karena Engkau Tuhan, jiwaku bermegang. Muliakan nama-Mu di setiap nafasku, karena pengorbanan-Mu tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Samudra, tingginya angkasa, tak terbandingkan dengan besarnya kasih-Mu. Sebab kasih-Nya sempurna.
kasih setianya untuk selamanya. Ku kan memujimu di setiap waktuku, karena Engkau Tuhan, jiwaku bermegah. Muliakan namamu di setiap nafasku, karena pengorbananmu tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu ya Allah. Thank you Jesus. Sebab Kau lebih dulu mengasihi aku, Kau mati bagiku, gantikan hidupku. Sebab Kau lebih dulu mengasihi aku, Kau mati bagiku, gantikan hidupku. Tak ada kasih yang sempurna seperti kasih-Mu. Tak ada cinta yang abadi seperti cinta-Mu. Tak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Tak ada cinta yang abadi seperti cinta-Mu. Ku kan memujimu di setiap waktuku, karena Engkau Tuhan, jiwaku bermegah. Muliakan namamu di setiap nafasku, karena pengorbananmu tiada yang dapat pisahkanku. Ku kan memujimu di setiap waktuku. Jiwaku bermegah di setiap nafasku, karena pengorbananmu tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami ingat bahwa hanya kasih Tuhanlah yang nyata di tengah-tengah keadaan yang gak enak seperti ini Tuhan. Kami tidak pernah jauh daripada-Mu, bahkan Engkau menjangkau kami Tuhan. Hari ini di rumah kami masing-masing, kuasa Tuhan bekerja nyata dan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan ibadah ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami mau persembahkan waktu ini di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami supaya kami diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan yang begitu kuat dan begitu nyata kami rasakan. Kami siap Tuhan mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Gisian, shalom. Ini adalah minggu ke-22, hidup di karantina. Saya yakin Tuhan punya rencana. Kemarin kita dengar testimoni storyteller dari Ko Eko bahwa Tuhan itu gak pernah random. Jadi kalau sekarang 22 minggu kita dikembalikan di rumah, kita banyak-banyak di rumah. Saya percaya ya bahwa Tuhan itu punya rencana buat keluargamu. Saya yakin akan ada banyak pemulihan yang terjadi. Saya berdoa dan berharap bahwa hubungan suami istri mungkin yang udah mulai gak harmonis. Nah di waktu-waktu ini Tuhan pulihkan.
hubungan anak dengan orang tua, juga Tuhan bisa pulihkan. Kita boleh sebagai anak pulih dan memiliki rasa percaya dan bangga kepada orang tua, kehidupan saudara-saudara, kakak beradik pun bisa Tuhan pulihkan. Jadi jangan banyak-banyak rebahan ya. Karantina ini jangan banyak-banyak rebahan guys. Saya yakin bahwa KJCN sudah belajar banyak soal Titus. Titus ini cuma punya 3 pasal, tapi sampai dengan hari ini kita sudah bahas sampai dengan 7 minggu. Dan karena Titus ini adalah surat penggembalaan dari Paulus ke Titus, dan bukankah penggembalaan adalah hal yang kita lakukan, yang kita passionate banget lakukan di gereja ini, di KJC. Kalau teman-teman anggota MC atau yang follow Instagram KJC, ada yang namanya Bible Before Service. Jadi kalian sudah tahu apa yang dibahas hari ini adalah bagian terakhir dari Titus. Dan saya mau appreciate dulu ya buat People Development Ministry, People Development Team, buat MC Ministry yang memikirkan pengembalaan sampai bikin Bible Before Sermon, Bible Before Service. Wow, kalian memikirkan pengembalaan yang luar biasa ya. Jadi bukan ayatnya datang tiba-tiba, tapi supaya KJCians kalian semua sudah baca dulu di rumah. So, buat tim People Development, you guys are amazing. Stay gold. Oke, yuk kita baca di Titus 3 ayat 9 sampai 15. Teman-teman bisa baca juga di layar, tapi saya berharap teman-teman bisa baca ini dengan suara, dengan bersuara. Oke? Kita mulai ya. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan suatu apapun. Ayat 14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ayat yang terakhir, salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami dalam iman, karena kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. So guys, saya pertama kali ke Singapura, saya cukup suka dengan transportasi umum yang ada di sana. Jadi kalau saya ke stasiun MRT, di sana nggak ada yang jaga. Tapi di sana ada simbol-simbol yang kalian bisa lihat di sini. Ini adalah caution. Ini adalah sebuah, kita mesti memperhatikan tanda dan simbol ini. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya. Dan jangan sampai ya, apa yang sudah dilarang di sini, lalu kita nekat melakukan. Masukin tangan di pintu. Bahaya, kejepit saudara. Dan caution atau peringatan perhatian itu bukan cuma ada di MRT ya, bahkan di dalam rumah kita pun ada. Saya ini punya pembersih toilet cairan berwarna biru, dan di situ juga ada tulisannya, perhatian. Jangan terkena mata, bahaya bila tertelan. Dan selama saya hidup, selama saya beli produk ini, saya itu gak pernah loh mencampur kuah Indomie dengan cairan berwarna biru ini. Gak pernah. Saya yakin juga kalian gak pernah melakukan itu. Itu tindakan yang sangat absurd saudara. Sangat-sangat absurd. So caution itu ada di mana-mana. Dan itu dimaksudkan supaya kita memperhatikan sehingga kita gak perlu bablas gitu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kita tahu bahwa di Alkitab ada pemberitahuan kepada kita. Ada caution yang mesti kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kita tidak membawa diri kita ke dalam bahaya. Paulus menulis surat ini kepada Titus. Dan di bagian ini pun dia memberikan peringatan untuk diperhatikan. Tentu saja sebagai mentor, ini tindakan yang sangat baik. Saya yakin di KJC banyak mentor ya. Banyak yang mentor, banyak yang menggembalakan anak-anak. Dan kita tuh bisa loh. Dan sering pasti melakukan ini. Jangan pacaran sama dia. Dia gak pernah ke gereja. Jangan dulu buru-buru nikah. Sudah pelan-pelan aja. Pasti adalah yang kayak gitu ya. Dan Paulus tulis di sini yang sudah kita baca tadi, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang tidak berguna,
hal-hal yang bodoh dan sia-sia, pertengkaran tentang silsilah dan hukum Taurat. Hindari hal-hal yang bodoh, pertengkaran, percekcokan soal silsilah dan hukum Taurat. Silsilah dan hukum Taurat. Kita ini sudah banyak mendengar ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Banyak bahas banget tentang latar belakang dari kitab ini. Bahkan ada expandable juga, kalian bisa cek di Instagram kita, KGC. Di mana soal silsilah, Titus ini bukanlah orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi untuk beberapa alasan bahwa silsilah itu sangat penting. Itu adalah symbol of pride and proud. Mereka bangga, mereka bisa menyombongkan keturunan mereka, silsilah mereka. Oke, yang kedua yang jadi percekcokan di sana adalah hukum Taurat. Saya nggak mau bahas panjang-panjang, kalian bisa cek aja expandable dan khotbah-khotbah sebelumnya. Hukum Taurat, kita kalau baca Alkitab, kita tahu dengan jelas bahwa hukum Taurat ini begitu sulit untuk dilakukan dan di sisi lain begitu diagungkan. Salah satunya adalah bahwa orang harus wajib bersunat. So untuk orang-orang Yahudi wajib bersunat, mereka menjalankan hukum Taurat. Sehingga orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Yesus, mereka berpendapat bahwa kalau ada orang yang jadi percaya kepada Yesus di luar orang-orang Yahudi, mereka pun wajib disunat dan wajib untuk mengikuti hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat. Dan Paulus bilang, hindari pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Kenapa? Karena keselamatan itu datangnya dari Allah. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena hukum Taurat. Kalau ini dengar baik-baik ya KGCers. Kalau dengan sunat dan mematuhi hukum Taurat, maka kita mendapatkan keselamatan. Berarti kita sama saja dengan menyangkal bahwa keselamatan itu murni datangnya dari anugerah Allah kepada kita lewat iman kita kepada Yesus. Wow, ini keren banget. Tapi di Kreta, mereka menghubungkan kebenaran firman Allah dengan budaya. Sekali lagi, Paulus bilang itu tidak berguna, itu sia-sia belaka. Kita ini banyak melakukan hal sia-sia ya. Sampai satu kali pernah tahun 2015, ini ada foto, sempat viral yang namanya The Dress. Oke, apakah dress ini berwarna biru hitam, blue and black, atau white and gold? Dan waktu ini muncul, dunia terpecah menjadi dua. Tim black and blue dan tim white and gold. Ini udah kayak ngalah-ngalahin pemilihan presiden di Indonesia ya. Wah tiba-tiba jadi dua gitu. Saya pun langsung ikut-ikutan. Saya ini tim blue and black. Dan ada begitu banyak selebritis dunia. Dan mereka ikutan komen juga. Nah ada yang komen white and gold. Ada yang komen blue and black. Saya coba-coba gitu. Gimana caranya kok mereka bisa melihat warna yang berbeda dengan saya lihat. Saya coba-coba. Tapi saya tetap menemukan warna yang sama. Dan orang-orang yang berpendapat kalau warna itu white and gold. Ya karena mereka melihat warna itu. Guys, handphone kita ini punya layar yang berbeda-beda kualitasnya. Ada handphone pun yang ada filter. Layar laptop kita, layar komputer kita berbeda-beda. Sehingga itu bisa memunculkan warna yang berbeda. Namun dunia saat itu mempersoalkan soal warna yang terhalang oleh filter, yang terhalang oleh kualitas layar. Ada gangguan, ada distraction. Sehingga kita tidak bisa melihat objek yang sebenarnya. Itu distraction itu ya, pengalihan perhatian itu kayak kalau kita lagi nyetir saat hujan. Kan kita tadinya wah jalan tuh kelihatan. Lalu waktu hujan ada begitu banyak air yang menghantam jendela. Itu distraction. Kita mesti tetap fokus untuk melihat jalan kalau kita tidak mau sesuatu yang bahaya terjadi. Guys, kita ini suka meributkan warna. Bahkan ya, kalau ada distraction, kita jadi sulit untuk bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Mana yang penting dan mana yang gak penting. Ketidakbisaan kita membedakan mana yang penting dan tidak. Mana yang berguna dan tidak. Itu membawa kita kepada kehidupan yang sia-sia. Guys, distraction hati-hati ya. Distraction itu bisa membuat kamu lelah, lemah, dan akhirnya bisa berhenti. Itu bahayanya dan itu mesti dihindari. Papa mama saya itu berbeda dalam memasak kangkung. Papa saya tuh kalau potong kangkung tuh kecil-kecil. Sedangkan mama saya tuh yang besar-besar. Dan mereka tuh mereka bisa berantem seharian hanya karena siapa yang memasak kangkung. Bagi saya, selama kangkung itu masak dengan sempurna dan enak, aku makan. Itu hal yang simple. Tapi berapa banyak keluarga di luar sana akhirnya harus pisah, akhirnya harus terpecah. Karena apa? Karena mereka tidak menempatkan apa yang penting untuk dibicarakan. Berapa banyak yang akhirnya tetap bertahan. Padahal
Mereka sudah banyak saling melukai untuk hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Kita sebagai warga negara Indonesia, besok ulang tahun yang ke-75. Apa yang masih kita suka ributkan? Ada satu ya saudara, perbedaan ras. Saya nggak menemukan ini di mana-mana, tapi di Surabaya kuat banget. Yang satu merasa, sayalah pemilik negara ini, saya pemilik tanah ini. Yang satu merasa bahwa kalau bukan kami, kalau bukan saya, maka kotamu ini gak akan bagus. Sehingga kita mengesampingkan kemajuan dan persatuan bangsa. Untuk hal-hal yang seperti ini. Itu bisa bikin kamu lelah, lemah, dan akhirnya berhenti. Tadi ada video kalau saya Nancy Piri, saya berdoa untuk Indonesia satu, gereja yang satu, nama Tuhan dimuliakan. Nah, sekarang, ini ada sebuah topik yang sering dibicarakan di gereja. Kehidupan kita berubah, kehidupan bergereja kita berubah, kehidupan beribadah kita berubah. Apa yang kita suka ngomong saat ini? Ibadah offline, ibadah online. Ibadah online harusnya kualitasnya sama dong sama ibadah offline. Duh, gimana ya kalian kalau misalnya cari WL itu cari WL yang bisa ngangkat-ngangkat. Pilih lagu yang ada urapannya gitu loh. Wow, kita bisa ngerasain sesuatu yang berbeda. Kalau firman Tuhan jangan dipotong-potong. Jangan cuma dipotong 30 menit. Itu firman Tuhan penting banget, jangan dikurang-kurangi. Kemudian, aduh kenapa ya kok dekornya KJC ini kayak kurang wow gitu. Aduh saya terganggu loh sama soundnya. Aduh saya terganggu loh dengan MC. Saya merasa tidak bertumbuh di MC. Saya merasa kok aduh MC saya monoton ya. MC saya kok kayaknya kurang pemahaman deh. Kita banyak mempeributkan hal-hal yang seperti itu. Dan kalau kita bahas itu selama 22 minggu, saya rasa kita nggak bahas tentang topik utama lagi. Kita lagi berhadapan dengan distraction. Kita jadinya lagi berhadapan dengan layar. Kita jadinya berhadapan dengan filter yang bisa melemahkan kita. Yang bisa bikin kita lelah dan akhirnya kita berhenti. Saya bersyukur ya saudara, pandemik ini mengajarkan kita soal worship from whole kepada worship from home. Gak enak memang, gak enak saya beribadah di rumah gak enak. Tetapi kita mesti cek lagi sebetulnya apa yang kita kasih value pada saat kita beribadah. Apakah kita menaruh value kepada experience-nya sendiri. Worship experience, jangan-jangan kita ini lagi worship di experience. Wah lagunya enak banget, saya ngerasa puas banget, merinding banget. Sedangkan kita gak bisa temukan itu di rumah. Sehingga kita ternyata worship the experience, bukan worship God. Apa yang kita value the most dalam kehidupan beribadah kita terlihat sejak masa pandemik ini. Jangan saudara ya, kita jangan worship the song, jangan worship the experience. Kita mesti worship God himself. Apa yang telah Allah lakukan buat kita. Di rumahmu saat ini, kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja luar biasa. Jangan hanya worship the experience, worship God dimanapun kamu berada. Itu yang paling penting. Jangan sampai setiap kali ibadah kita gak puas. Dan jangan sampai kepuasan kita dalam beribadah adalah hal yang ideal. Kita pikir ini ibadah bagus karena saya puas. Hati-hati Christians. So kalau kita kembali di konteks ayat tadi tentang anugerah Allah. Hukum Taurat dan silsilah itu jadi kebanggaan dan itu cuma filter doang. Kamu harus tembus masuk ke dalam kebenaran yang sungguh-sungguh. Bahwa anugerah Allah itu jelas. Anugerah Allah itu sempurna, kebenaran itu absolut, gak bisa ditambah-tambahin, gak bisa juga dikurang-kurangin. Allah ini bukan manusia, dimana kita mesti menunjukkan sesuatu dulu, baru dia akan bertindak. Dia bukan manusia saudara. Budaya dunia ini yang membentuk kita bahwa penerimaan itu dimulai daripada kelebihanmu. Saya dulu kan juara terus ya kalau SD, dan papa saya bangga banget. Sehingga kalau ada pertemuan keluarga, dia suka, pamer-pamer anaknya lah. Dan saya tuh dapat uang, dapat pujian daripada tante-tante dan om-om. Jadi prestasi saya, karena saya sudah melakukan prestasi. Sehingga benefit yang saya dapat adalah pujian dan uang yang banyak. So, kita pikir juga kita datang kepada Tuhan dengan cara yang sama. Apa yang telah kamu lakukan menentukan kamu layak apa enggak. Kita berpikirnya seperti itu. Apa dengan berdoa setiap hari? Apa dengan baca Alkitab, dengan pemahaman Alkitab begitu dalam, dengan saya ini sehat karena saya sering berdoa dan saya diluputkan dari bahaya dan lain-lain sebagainya. Kalau kita masih mikir-mikir hal-hal yang lain di luar anugerah Allah dari Allah, maka kita lagi berpikir tentang Yesus adalah jalan, tapi bukan satu-satunya. Enggak, Yesus adalah jalan dan dia adalah satu-satunya. Kalau kita berbuat baik ya, kalau
Kalau kamu berbuat baik, kalau kamu memberi, wah Yesus disenangkan. Kalau bangsa Israel mereka menyombongkan silsilah, maka kebanyakan anak-anak Tuhan, hati-hati, menyombongkan kesalehannya. So guys, kalau kamu pikir kesalehanmu itu adalah alat tukar anugerah Allah kamu dapatkan, kamu salah berdiri kayaknya. Kamu kayaknya berdiri di filter deh. Kamu kayaknya lagi ada di filter deh. Kamu harus lihat yang sesungguhnya. Berdiri di depan, jangan berdiri di depan layar. Kamu harus geser sedikit supaya kamu bisa melihat kebenaran. Efesus 2 ayat 8-10, kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. The simple truth yang bisa saya kasih tahu buat saudara bahwa Dia mau supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran karena kita telah dimerdekakan oleh Yesus. Dan inilah yang paling berguna. Kalau tadi ayatnya bilang tentang Yesus Kristus, maka ikut Yesus. Karena Dia adalah yang paling penting. Sebab tidak ada kehidupan yang lebih penting di luar sana, di luar Yesus. Saya cuma mau bilang gini guys, ini from my heart to yours deh. Kalau kalian bosan kenapa kok hal yang sama selalu diomongin berkali-kali. Kami hanya mengingatkan kepada kalian 1 minggu 1 kali. Tapi kalian harus mengingatkan pada diri kalian sendiri setiap hari. Sebelum message ini menjadi tajam, ini mesti jadi dalam dulu. Ini mesti kita masukin di dalam hati, kita buat kokoh dan kepercayaan kita kepada Allah. Jadi kokoh dulu sebelum semua pesan ini menjadi tajam. Jadi kalau kami mengingatkan, ini buat kalian karena kami mengasihi kalian. Kami mengasihi kalian. Ayat selanjutnya dibilang apa? Seorang bidat, ayat 9, seorang bidat yang sudah 2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. So guys, di kereta itu pada saat itu, yang dikotbahkan dan dibicarakan lagi-lagi ya, hal-hal yang ditambah-tambahkan. Makanya Paulus bilang tegur, nasihati orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena ajaran mereka menyesatkan begitu banyak orang. Titus 1 ayat 10, 11, 13, 14, saya bacakan ya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Ayat 13. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. So, orang-orang seperti itu mesti ditutup mulutnya. Wow. Harus ditutup karena mereka mengambil keuntungan pribadi. Dan orang-orang ini, orang-orang yang tidak takut akan Allah, guys. Guys, dengar baik-baik ya. Ajaran yang bukan kebenaran, itu berarti penyesatan. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Berarti sangat mudah sebetulnya untuk mengidentifikasikan sesuatu. Kalau ajaran itu tidak membawa hati manusia kepada Allah, berarti itu salah. Kalau ajaran itu hanya membuat hati manusia berhenti kepada keinginan, kepuasan, materi, maka ajaran itu adalah ajaran yang salah. Tantangan Titus di kereta, dia mengerikan banget. Dia berhadapan dengan pengajar-pengajar yang suka mengajarkan hal-hal yang sia-sia, menyesatkan pikiran banyak orang, membuat hati orang-orang berpaling daripada kebenaran. Jangan salah, apa yang terjadi di kereta, terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Sekarang ini. Penyesatan itu kayak gini loh guys. Kayak ada angin yang bertiup. Biasanya angin tuh kan bertiup melewati pohon gitu. Kalau musim gugur tuh kan biasa angin kencang supaya daun itu jatuh. Jadi saya bayangkan bahwa ada angin yang menembus pohon dan dia memisahkan daun dari pohonnya. Dan angin yang memisahkan daun dari pohonnya. Dia bawa daunnya makin hari makin jauh. Dibawa terus makin hari makin jauh. Sampai sangat jauh. Begitulah penyesatan. Kita ini dibawa keluar daripada kebenaran. Dan dia bawa semakin hari semakin jauh. Hati kita berpaling
kita tidak lagi mengenal kebenaran dan itu berbahaya. Saya tahu ya, new normal ini kita begitu banyak, kita bisa dengar banyak sekali khotbah, kita bisa dengar banyak sekali ibadah, ada banyak informasi yang bisa masuk, ada banyak khotbah yang kita bisa dengar. Tetapi with all my respect ya, bukan karena orang tersebut berkhotbah dan diambil dari Alkitab, lalu kemudian itu benar. You better check your Bible. Atau kalian boleh tanya MCP kalian. Bukan karena nama yang besar. Sehingga menjamin bahwa pemahaman Alkitab dan pemahamannya kepada Allah itu benar. Semuanya itu harus kembali di Alkitab. Kita cek lagi. Maria Lipesik bilang, ajaran yang sehat itu adalah makanan. Seperti makanan yang bernutrisi, menyehatkan jiwa. Berarti ajaran yang sesat itu adalah seperti racun bagi jiwa. Waspada KJians, waspadalah terhadap segala sesuatu ajaran. Ada yang bilang, ada tuh yang punya moto kayak gini. Muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wow, gue banget dulu, gue banget. Kayaknya kalau hidup sama Tuhan itu kayak gitu deh. Standarnya adalah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Banyak orang yang percaya kepada Yesus hanya supaya dia bisa sampai di sorga. Sehingga Yesus itu cuma jadi tiket. Oke, saya sudah mengenal Yesus. Oke, berarti saya punya jaminan kalau saya mati masuk sorga. Hanya sampai seperti itu. Ada yang merasa bahwa ikut Yesus bisa jadi kaya. Saya nggak alergi ya. Bahkan Yesus tuh nggak alergi dengan orang kaya. Dia punya Allah dia punya Bapa yang pemilik segala-galanya. Dia pemilik alam semesta. Teman saya pernah bilang ke saya, Nancy, kalau kamu hidup akurat di dalam Tuhan, maka kamu akan terbebas dari masalah. Sama kayak pesawat yang akurat gitu titik koordinatnya. Dia gak akan pernah melenceng, gak akan ada masalah. Jadi pastikan hatimu terpaut pada Tuhan. I mean that kalau misalnya kita mau terpaut kepada Allah, kita mau hidup benar, bukan supaya kita ini dihindarkan dari masalah. Dan kita tahu kita gak bisa menghindar dari masalah. Masalah itu pasti akan datang. Yang happening sekarang, banyak hal-hal yang dibahas. Tahun 2018 saya pernah baca sebuah survei ya. Survei ini di Amerika, mereka survei bahwa 69% anggota gereja percaya bahwa Tuhan mau saya jadi kaya. Ini dari beberapa gereja, kemudian mereka survei. Tuhan mau saya jadi kaya. Mungkin kalian berpikir itu kan di Amerika. Hey, apa yang terjadi di Amerika, itu juga terjadi di sini. Guys, saya kadang-kadang sedih ya kalau mendengar dan pengajaran-pengajaran dan bahkan kalau ada beberapa anak-anak yang juga suka sharing firman dan oh kalau aku baik kepada Tuhan, maka Tuhan akan baik kepadaku. Tuhan akan sangat friendly dengan kantongku, dengan tabunganku. Bahkan your living testimony adalah kehidupanmu yang berhasil secara finansial. Ada yang testimoninya kalau bicara tentang finansial. Testimoni itu mengerikan. Kalau kita bahasnya storyteller, tentang cerita tentang dia. Kalau mereka cerita tentang finansial yang berhasil. Testimoni seperti itu mengerikan karena itu membuat kita terpaut terhadap uang dan keberhasilan daripada kepada Allah sendiri. Makanya ini menyesatkan. Don't let this happen to you, KJians. Jangan sampai hati kita terpaut kepada uang dan keberhasilan daripada kepada Allah. Pengajaran-pengajaran seperti itu, mereka mendapatkan keuntungan. Dan Pastor Anthony Pribudi yang akan khotbah minggu depan, dia pernah bilang bahwa Yesus gak perlu mati di kayu salib untuk menjadikan kita kaya. Saya setuju banget. Karena kenapa? Karena pengorbanan Yesus itu menjadikan kita milik Allah. Lebih daripada menjadikan kita kaya. Kita punya 14 MCP dan saya bersyukur ya memiliki KJC ini memiliki mereka sebagai bagian dari tim pengembalaan. Di mana saya melihat hidup mereka yang mereka bangun. Mereka banyak belajar, mereka bertekun dalam firman dan dalam komunitas. So kami pun dari people development, dari tim pengajaran, dari teaching, betul-betul memberikan kepada kalian, kepada kita semua, makanan yang bernutrisi dan makanan yang sehat. So guys, tujuan penyesatan hanya membuat hatimu berpaling daripada Allah. Mari kita mulai melihat Yesus sebagai harta yang paling berharga dan paling utama. Sehingga begitu banyak ajaran yang masuk pun lewat, kita gak peduli. Karena hati kita itu bukan terpaut kepada kepuasan, tetapi kepada Allah itu sendiri. Ayat 12 dan 13, saya mau baca. Yuk kita baca sama-sama. Segera sesudah kukirim Artemas dan Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis,
karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Ini, tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu dan Apolos, dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Jadi ini bercerita tentang rekan pelayanan ya. Mereka adalah rekan sekerja, mereka rekan pelayanan Tuhan yang melayani di sana. Di dalam pelayanan ini, kita nggak bisa lakukan ini sendiri. Kita harus lakukan ini bersama-sama. Kami membutuhkan kalian untuk mengerjakan pelayanan ini sama-sama. Unity and harmony. Bukan cuma bersama-sama tapi unity, bukan cuma sama-sama tapi harmony. Koden Bapak kita sering ngomong hal ini. So guys, untuk kalian ada di dalam komunitas, saling, itu penting banget. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari komunitas, jangan. Jangan pernah berpikir, udah gak usah lah, kok kayaknya gak ada benefitnya ya, kayaknya gitu-gitu aja ya. Jangan. MC itu dibentuk, bukan program untuk hanya menambah-nambah jumlah jemaat. Tapi MC itu dibentuk, karena kita tahu, karena gereja ini tahu, bahwa kita ini butuh hidup yang saling support satu sama lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ini penting. Saya pernah nonton satu YouTube channel ya, Korea punya nih, Korea. Itu tentang orang-orang yang suka mengumpulkan sampah di dalam rumahnya. Nah ada satu cerita yang tentang ini Ajuma. Ajuma itu adalah sebutan untuk tante. Ya, tante di Korea ini Ajuma. Dia tiba-tiba tim ini datang karena dilaporkan oleh anaknya. Anaknya minta pertolongan kepada tim yang akan membersihkan rumah. Dan ternyata dia sangat keras, dia gak mau rumahnya dimasukin orang. Padahal tetangga bilang bahwa rumahnya tuh sudah sangat bau. Dan mereka curiga ada sesuatu di dalam. Dan setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya Ajuma ini mengizinkan tim masuk, anaknya masuk gitu. Dan benar, rumahnya itu penuh dengan sampah. Herannya, dia setiap hari keluar sampai jam 12 siang hanya untuk mengumpulkan sampah. Bekas makanan gak pernah dibuang, malah mengumpulkan sampah. Dia tidur tuh hanya benar-benar di atas sampah. Dan dalam keadaan yang sangat amat mengerikan. Katanya dia dulu gak seperti itu. Lalu kemudian dibawa ke dokter, dibawa ke psikiater. Dan akhirnya dokter bilang cuman gini loh guys. Sebetulnya untuk pemulihan si Ajuma butuh dukungan lingkungan sekitar dan keluarga. Oh, ternyata bukan butuh obat yang mahal. Hanya butuh dukungan lingkungan sekitar dan keluarga. Waktu tim itu datang lagi, mereka melihat Ajuma itu sudah bersih. Bayangkan ya guys, tim itu membersihkan sampah di rumah Ajuma 5 ton sampah. Wah itu ngeri banget. Dan kemudian waktu tim itu datang lagi, Ajuma itu sudah mulai bisa bersosialisasi. Artinya bahwa dia sudah mendapatkan dukungan dari keluarga dan dukungan dari lingkungan. Sehingga dia bisa semakin kuat, akhirnya dia bisa pulih kembali. So ternyata ya teman-teman MC-mu, kakak adikmu, keluargamu itu adalah supporter yang akan bantu kamu. Kalau kalian punya masalah guys, jangan pernah mundur. Bahkan jangan pernah pergi dari komunitas. Stay di sini, bertahan lebih lama. Kamu bisa memilih menyendiri, tapi itu tidak akan membuat hidupmu itu lebih nyaman, lebih enak. Mungkin lebih nyaman ya karena gak ada yang ikut campur. Tapi untuk membuat hidupmu lebih mudah, saya yakin enggak. Kalau kamu keluar dari komunitas, saya yakin enggak. Hidupmu bisa berbahaya kalau kamu gak ada love and care support dari each other, dari rekan-rekanmu. Tujuan Tuhan itu bisa tergenapi kalau kamu hidup dalam komunitas. Udahlah, gak bisa kalau kamu hidup sendiri. Dan saya pun ini bernaung di MC Profit, di mana saya adalah member di situ. Dan di dalam kehidupan kekristenan saya melayani Tuhan, keindahan hidup orang Kristen itu, saya cuma bisa temukan dalam 2. Sampai hari ini saya cuma bisa temukan dalam 2. Kalau kalian punya yang ketiga dan yang keempat, please kasih tahu aku. Saya cuma bisa menemukan bahwa keindahan kehidupan orang Kristen bisa ditemukan dalam family dan MC. Messianic Community. Cell group. Cuma bisa ditemukan di situ. Saya ini asli Manado kan, keluarga saya di Manado. Saya mau kasih testimoni sedikit deh. Tahun 2012, keluarga kami mengalami musibah di mana terjadi kebakaran. Saya nggak tahu harus meminta pertolongan ke siapa, bahkan saya tidak pernah berpikir untuk bahwa komunitas ini membantu saya. Saya hanya melihat, saya waktu itu kejadian itu terjadi, Ko Andrew langsung telepon saya, apa yang bisa dibantu. Dan waktu itu semua KJC itu membantu, ada yang namanya KJC Care. We do more than just a pray katanya. Dan ada begitu banyak bantuan-bantuan yang datang.
Waktu itu saya cuma merasa bahwa iya, inilah yang bisa saya sampaikan tentang komunitas. Bahwa ada support. Gereja kita ini punya value, light, love, integrity, grace, humility, and truth. Di dalam komunitas lah kamu bisa merasakan saling mengasihi satu dengan yang lain. 1 Petrus 4 ayat 8. Above all, love each other deeply. Because love covers over a multitude of sins. Paulus dan Titus aja, mereka saling membutuhkan. So you and me, we need each other. We need each other. Kemudian ayat 14. Untuk rekan sekerja dalam Tuhan, dalam memberitakan Injil, Paulus pun mengingatkan mereka harus bekerja benar supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dan supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, berbuah itu adalah urusan yang serius. Berbuah itu urusan yang sangat serius. Kalau pabrik itu menghasilkan produk, maka orang Kristen itu menghasilkan buah. Bayangkan kalau hidup kamu tidak berbuah, itu membingungkan, sangat membingungkan. Yohanes, saya mau bacakan ayat ya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Maka sebetulnya berbuah itu, karena kita ini melekat pada sumber yang tepat. Apa yang diproduksi kalau kita tidak melekat pada sumbernya? Saya mendapati banyak anak Tuhan, banyak orang sudah hidup di dalam Tuhan, tapi dalam pekerjaan, dalam hubungan, gak kelihatan gitu loh, buahnya itu gak kelihatan. Berkompromi dengan pekerjaan, hubungan berpacaran yang tidak sehat. Saya cuma mau bilang ya guys, orang-orang itu gak akan tertarik untuk mengenal Tuhan. Kalau mereka tidak menemukan sesuatu dan melihat kehidupan kamu, malah tidak berbanding lurus dengan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu khotbahkan, apa yang kamu percayai. So kalian kita semua harus berbuah. Jangan jadikan ibadah dan MC itu opsional. Sekarang tuh udah online, udah gak usah males-malesan. Kalau kehidupan kita sama dengan dunia, padahal kita udah pelayanan lama, udah ikut Tuhan lama, mungkin kamu melekat pada sumber yang salah. Kamu pikir itu adalah Tuhan, mungkin kamu sementara bersandar dan bersumber melekat pada keinginanmu sendiri. Ekspresi dan luapan hati kita tuh dari apa yang ada di dalam. Apakah di dalam itu betul-betul ada firman apa enggak. Hari ini saya bahas tentang final instruction. Dan cuma ada 4, yang pertama adalah truth. Kasih Allah, itu kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan itu gak bisa ditambah-tambahin, itu sempurna. Yang kedua, waspada terhadap segala ajaran yang menyesatkan. Karena kesesatan itu bertujuan untuk menjauhkan hati kita, hati manusia daripada Allah. Apakah kita bisa hidup tanpa Allah? Enggak. Yang ketiga, love and support. Di keluargamu, di MC, dimanapun. Yang keempat adalah berbuah. Hindari persoalan yang sia-sia dan tidak berguna. Tetapi kejarlah kehidupan yang berbuah. Saya pikir ini adalah sebuah pesan penggembalaan ya. Sesuai dengan surat yang ditulis oleh Paulus. So, bagaimana coba 4 hal ini bisa terus bertahan dalam hidup kita? Gak ada cara lain saudara. Tidak ada cara lain. Selain kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Selain kita mencintai dan membuat diri kita untuk mencintai firman Tuhan. Cinta kita kepada firman Tuhan itu sangat bisa luntur, sangat bisa. Saya ini kan suka banget sama BTS, saya ini adalah ARMY, fandom of BTS. Saya sering banget nonton video-video tentang BTS. Dan itu membuat saya makin cinta sama RM. Saya jadi cinta banget sama BTS gitu. Setiap hari saya ngeliatin, bahkan kalau buka YouTube itu home-nya BTS semua. Sampai satu kali saya ada kecewa sama BTS ya. Saya kecewa gitu sama BTS. Saya mulai malas nonton BTS. Saya kecewa dan saya malas nonton BTS. Sehingga begitu ada video baru BTS, saya jadi malas mulai lihat tuh. Jadi malas aja gitu. Maka cinta saya kepada BTS makin berkurang. Karena saya gak connect sama mereka dengan video-video mereka. Bahkan kehidupan kita di dalam Tuhan ya. Kalau kita gak connect sama Tuhan. Kalau kita tidak menganggap penting untuk membaca Alkitab, bahkan merenungkan. Wah, bisa berbahaya saudara. Bisa berbahaya dalam hidup kita. Membaca dan merenungkan firman Tuhan gak bisa dipisahkan. Jangan coba-coba pisahin. Sama seperti beras, kalau kita mau masak nasi, itu perlu air dan perlu beras. Dimasak bareng-bareng baru jadi nasi.
Kita nggak bisa, kamu nggak bisa masukin beras doang di dalam rice cooker, kamu colokin, pencet, dan berharap itu jadi nasi. Kamu nggak bisa masukin air doang di dalam rice cooker, kamu colokin dan berharap itu jadi nasi. No, membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sama seperti kolaborasi antara air dan beras. Dan waktu mereka dimasak, mereka menjadi nasi yang bisa kita konsumsi. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang harus bukan menjadi salah satu aspek dalam hidup kita. Aspek pekerjaan, pelayanan, keluarga, lalu firman Tuhan. Sehingga sadar atau gak sadar ya, kita kadang-kadang bahkan bisa menaruh ya. Karena firman Tuhan itu cuma satu aspek. Waktu kita membuka aspek yang lain, firman Tuhan itu gak terkoneksi. Karena dia cuma salah satu bagian aspek. Kehidupan yang beragama doang, kehidupan yang bergereja doang. Begitu masuk ke kehidupan dunia, kita jadi sama dengan dunia. Kita lupa kayaknya sama firman Tuhan. Firman Tuhan jangan dijadikan salah satu aspek. Firman Tuhan itu harus menjadikan aspek utama. Supaya dia bisa menjadi dasar. Dan kita bisa membangun aspek-aspek kehidupan dari atas dasar firman Tuhan. Itu yang benar. Kalau firman Tuhan itu cuma jadi salah satu aspek. Aspek firman Tuhan, pekerjaan, cita-cita, dan lain-lain sebagainya. Dan waktu karir kita jadi gak berhasil, wah kita mulai sedih minta ampun. Waktu firman Tuhan itu cuma aspek dan waktu salah satu dari aspek kehidupan kita, hubungan kita gak lancar. Kita jadi kecewa, lemah, lagi, keluar, gak mau ibadah lagi, gak Tuhan-Tuhanan lagi, oke. Tapi kalau firman Tuhan itu jadi aspek utama, di mana kita membangun pekerjaan, membangun hubungan, tujuan hidup, cita-cita dari firman Tuhan. Maka kalaupun semua tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau, kita masih bisa percaya bahwa Tuhan tetap beserta kita. Kita masih bisa percaya kalau God is still God. Dia tetaplah Tuhan. Kalau kita membangun firman Tuhan itu adalah dasar dari semua aspek kehidupan kita. Saya yakin keluarga kalian, keluarga yang kalian bangun akan jadi luar biasa. Saya yakin pekerjaan yang kalian bangun bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Ada integritas di sana, ada kebenaran firman Tuhan yang jalan ke sana. Saya yakin kalau pelayanan dibangun dari firman Tuhan, maka kebenaran itu yang akan hidup. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. So guys, pesannya cuma simple banget tentang final instruction. Tapi lagi-lagi kembali kepada kehidupan yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Eman banget, eman. Kalau firman Tuhan itu cuma salah satu aspek ya. Ku kan memujimu di setiap waktuku, karena Engkau Tuhan, jiwaku bermegah. Muliakan nama-Mu di setiap nafasku, karena pengorbananmu tiada yang dapat pisahkanku. Ku kan memujimu di setiap waktuku, karena Engkau Tuhan, jiwaku bermegah. Muliakan nama-Mu di setiap nafasku, karena pengorbananmu tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu. Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita buat hari ini Tuhan. Buat kebenaran Tuhan yang memerdekakan kami. Di luar sana ada begitu banyak penawaran untuk memuaskan kami. Untuk membuat kami berhenti. Ada begitu banyak distraction Tuhan. Yang membuat kami teralihkan. Sehingga kami tidak melihat Engkau. Bahkan banyak dari kehidupan kami lebih senang melihat filter itu, melihat layar yang memberikan kami informasi yang salah. Banyak daripada kehidupan kami lebih suka melakukan hal-hal yang sia-sia daripada hal-hal yang berguna. Hari ini Tuhan, biar firman Tuhan memerdekakan setiap kami yang mendengarkan. Kami boleh melihat Allah dan anugerah Allah di dalam hidup kami yang sampai hari ini nyata lewat Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan.
Kami melihat dunia ini semakin hancur dan semakin jatuh dengan segala kemegahannya. Dan kami boleh melihat bahwa Allah lah yang tidak pernah goncang sama sekali. Bahwa di dalam Engkau kami tidak akan goyah. Biarlah sukacita damai sejahtera menguasai hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat KGCians yang ada di rumah. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami. Kesusahan-kesusahan yang kami alami yang membuat kami mempertanyakan di mana Engkau. Biar hari ini Tuhan, kebenaran itu memerdekakan. Bahwa lebih penting daripada masalahmu, Allah telah menyelesaikan masalah yang paling berat, yang paling tidak bisa kamu selesaikan, yaitu dosamu. Dan untuk itulah kami bersuka cita buat anugerah Allah. Tuhan, biar Tuhan nyata hadirat-Mu. Di tempat dimanapun kami berada, bahkan di rumah-rumah, kesembuhan terjadi. Jawaban-jawaban Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan. Bahkan kepuasan daripada hadirat Allah terjadi. Kami tidak bilang bahwa ibadah ini berhasil sukses karena lagunya, karena WL-nya, karena preacher-nya. No, bukan. Karena kami tahu Tuhan lebih daripada itu. Apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, itulah yang membuat kami bersuka cita. Yesus telah membuka tabir itu sehingga kami boleh 24 jam. Akses itu terbuka untuk kami masuk ke dalam hadirat Allah. Kami boleh mengerti itu Tuhan. Kami boleh pegang itu Tuhan. Sehingga ibadah yang kami jalankan ini kami gak ngomel lagi, kami gak menggerutu lagi. Kami gak mencari sesuatu untuk memuaskan kami. Enggak lagi. Tapi kami mengejar kebenaran Allah. Bahkan Tuhan, kami bersyukur buat bangsa kami, Indonesia, 75 tahun kemerdekaan. Kami tahu Engkau yang menganugerahkan kemerdekaan itu buat bangsa kami. Kami mau berdoa, kami mau speak blessing buat Indonesia. Bahwa tanah kami ini adalah tanah yang subur. Bahkan tanah ini telah menghasilkan begitu banyak gereja-gereja dan anak-anak Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang berdiri untuk menyatakan nama-Mu atas bangsa ini. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kami di sini adalah kaum minoritas. Tapi kami yakin Tuhan, kalau Engkau bekerja, memulihkan bangsa kami. Banyak orang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Boleh mendengar kebenaran tentang Yesus dan hatinya diubahkan. Mereka boleh melihat Yesus. Mereka boleh melihat Allah sebagai satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan. Tapi satu-satunya jalan keselamatan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami. Kami tahu yang ada di sana adalah orang-orang terbaik. Dan kami tahu tidak ada satupun yang terjadi di bangsa ini kalau Tuhan gak izinkan. Oleh sebab itu kami minta Tuhan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk membuat bangsa kami juga Tuhan bebas. Bisa menang atas COVID dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja-gereja Tuhan benar-benar bersinar di kondisi-kondisi seperti ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Satu aja Tuhan. Kami melekat di dalam Engkau. Maka kami berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami perbuat Tuhan buat berhasil. Bukan supaya nama kami yang dimuliakan. Tetapi nama Tuhan yang dimuliakan. Pelayanan kami berdampak, berguna. Keluarga kami dibangun dengan baik. Karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan kebenaran itu yang menguasai hati dan kehidupan kami. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. KGCians, thank you for joining us today. Suatu kebenaran firman yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pastor Nancy Piri. Di mana kita harus melihat kebenaran, bukan melihat distraction. Karena distraction akan membuat kita lelah, lemah, dan berhenti mencari kebenaran. So KGCians, kalau kalian mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu oleh ibadah online service hari ini, kalian bisa sharingkan di IG @KGC Surabaya. Dan besok Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, kita KGC akan mengadakan monthly fasting prayer. Dan kali ini monthly fasting prayer akan diadakan melalui Zoom secara online dan KGCians bisa mendaftar melalui MCP masing-masing. Thank you, and next week preacher kita akan dilayani oleh pastor yang luar biasa dari Rock Riverside Bali, yaitu Pastor Anthony Pribudi. Thank you KGCians, see you guys next week and God bless you.